Oke, perkenalkan nama saya Maria Adelina Fiabo dengan NIM 2012-12-91. Di sini saya akan membuat tutorial. Di video kali ini kita akan mempelajari bagaimana menganalisis dan merancang sistem basis data. Di sini kita akan mencoba membangun sebuah sistem informasi perpustakaan. Untuk studi kasusnya, di sini saya mencoba membangun sistem informasi perpustakaan di Stikom UIN Indo Kupang. Perhatikan di informasi yang ada di layar Excel. Fitur-fitur yang nanti kita akan bangun, yang akan kita gunakan dalam sistem informasi perpustakaan, ini adalah login. Login ini dilakukan oleh dua orang aktor, yaitu admin dan pengunjung. Admin di sini adalah petugas perpustakaan, sedangkan pengunjung terdiri dari dosen, mahasiswa, dan karyawan, serta masyarakat umum. Selanjutnya adalah mengelola data profil. Mengelola data profil ini tujuannya adalah untuk memberikan informasi profil perpustakaan di Stikom UIN Indo Kupang. Kemudian berikutnya adalah mengelola data. Mengelola data, admin mengelola data lemari, mengelola data rak. Kenapa harus ada mengelola data lemari dan rak? Karena di perpustakaan sudah tentu ada lemari dan rak yang berfungsi untuk menyimpan buku-buku. Satu lemari memiliki berapa rak. Kemudian ada tabel penulisan, ada tabel penerbit, dan tabel jenis buku. Ketiga tabel ini berhubungan dengan tabel buku karena satu buku pasti memiliki penulisan penerbit dan dilokang dalam jenis buku apa. Kemudian yang berikut adalah pengelola data pengunjung, di mana pengunjung ini yang nantinya akan mengunjungi perpustakaan di Stikom UIN Indo Kupang. Yang berikutnya adalah pengelola data pinjaman dan tabel detail pinjaman. Nah, ini sebenarnya satu kesatuan karena setiap satu kali transit pinjaman buku ada banyak detail pinjamannya. Oke, untuk fitur login dapat diakses oleh admin dan pengunjung. Kemudian untuk data profil dapat diakses oleh kedua, namun untuk admin ia dapat melakukan CRUDS, artinya ia bisa menambahkan data baru. Melihat data, mengubah data, menghapus daya dan mencari data. Sementara untuk pengunjung ia hanya bisa read atau membaca data. Kemudian fitur mengolah data admin ini hanya bisa diakses oleh admin sendiri dan ia juga bisa melakukan CRUDS. Kemudian mengelola data lemari rak, penulis. Jenis buku ini hanya dapat diakses oleh admin, yang mana admin dapat melakukan CRUSD. Sedangkan untuk fitur pengelola data buku dapat diakses oleh semua aktor, namun untuk admin dapat melakukan CRUDS, sedangkan pengunjung hanya bisa membaca dan mencari data atau reads atau share. Kemudian pengelola data mengunjung admin dapat dilakukan CRUDS, sementara pengunjung bisa create atau menambah data baru. Membaca atau melihat data yang mengubah data, namun tidak bisa menghapus data. Di sini ada catatan, pengunjung hanya bisa menambahkan, membaca, dan mengubah datanya sendiri, tidak bisa mengubah data pengunjung lain. Selanjutnya, mengelola data pinjaman dan detail pinjaman ini satu kesatuan yang mana dapat diakses semua aktor,
dan kedua dapat melakukan CRUDS, namun pengunjung hanya bisa mengelola. Datanya sendiri, yakni data pinjaman, ubah dan hapus dibatasi jika data sudah diproses. Artinya, jika datanya sudah divalidasi oleh admin, maka datanya sudah tidak bisa lagi diubah maupun dihapus. Ada beberapa catatan yang perlu kita ketahui. Yang pertama, sistem ini tidak mengenai transaksi keterlambatan pengembalian buku. 2. Jumlah buku yang dikembalikan sama dengan jumlah buku yang dipinjam. 3. Ada 2 aktor yang terlibat dalam sistem, yakni admin dan pengunjung. Kategori pengunjung terdiri dari dosen, karyawan, mahasiswa, dan masyarakat. Yang kelima, pengembangan sistem pengguna Visual Studio Code dan Exam versi 7.4 dan 7.4.27. Nomor 1, buku misalnya. Nomor 1, baca nomor 1, buku misalnya denda-denda. Contohnya, dalam sekali transaksi pinjaman pengguna meminjam 10 buku, maka harus mengembalikan buku dengan jumlah yang sama, yaitu 10. Untuk versi PHP yang terbaru, dalam versi 8, tapi tidak kita gunakan karena ada beberapa hosting yang tidak mensupport versi ini. Jadi fungsi produk-produk ini dianalisis ditentukan berdasarkan masalah yang terdiri di perpustakaan Stikem Uyolindo Kupang, yaitu tata letak buku yang tidak diletakkan berdasarkan rak-rak yang tidak sesuai. Kemudian jika ada penambahan lemari, rak, maka perlu pendataan ulang. Kemudian untuk pengunjung yang mau melakukan pinjaman maupun mengembalikan buku, wajib mendata dirinya terlebih dahulu. Kemudian mereka bisa melakukan pinjaman buku yang diatur oleh admin. Berdasarkan permasalahan ini, ada 10 tabel yang dapat kita buat untuk membangun suatu sistem informasi perpustakaan. Tabel ini dapat ditambahkan sesuai kebutuhan. Yang pertama yang kita butuhkan adalah tabel admin. Ini fungsinya untuk menyimpan data admin yang terdiri dari beberapa atribut, yaitu admin, tipe datanya integer, nama, teks, tempat lahir, teks, tanggal lahir, data, alamat, teks, email, teks, nomor telepon, teks, password, teks, dan status char. ID admin yang bertipe integer di sini juga adalah primary key dan auto increment. Artinya penomoran ID-nya dilakukan secara otomatis oleh MySQL. Yang kedua, nama-nama bertipe teks karena tiap nama memiliki karakter yang berbeda antara satu dengan yang lain. Sama halnya dengan tempat lahir. Tanggal kita menggunakan data. Kemudian alamat, email, telepon kita menggunakan teks. Kenapa teks? Karena teks membuat semua mulai dari angka, huruf, karakter, dan simbol tertentu. Password kita gunakan teks karena kita tidak tahu komunikasi jumlah yang digunakan untuk gunakan itu berapa.
Sementara status kita pakai karakter satu saja, yaitu statusnya admin kode 1 atau tidak admin kodenya 0. Ketika kodenya 0, maka admin tersebut tidak bisa mengakses sistem lagi karena statusnya tidak admin. Lemari ID lemari integer, nama lemari teks. Berikut adalah tabel lemari. Di sini hanya dua, yaitu ID lemari, tipe data integer, primary key, dan not to increment. Kemudian nama lemari kita gunakan teks karena pasti tidak sama namanya. Yang kedua, ID rak integer, nama rak teks, ID lemari integer. Kemudian yang berikut adalah tabel rak. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, tiap lemari memiliki rak. Oleh karena tiap lemari memiliki rak, oleh karena itu lemari dan rak harus saling berhubungan antara yang satu dengan yang lain. Di sini rak bertipe integer yang merupakan primary key dan out increment. Namun rak bertipe teks, ID lemari bertipe integer sekaligus for key yang berelasi dengan ID lemari di tabel lemari. Yang berikut penulisan. ID penulisan, tipe datanya integer, nama teks, tempat lahir teks, tanggal lahir data, alamat teks, email teks, nomor telepon teks, status char. Kemudian penerbitnya, ID penerbit integer, nama penerbit teks, alamat teks, kota teks, email teks, nomor telepon teks, status char. Jenis buku, tipe datanya integer, nama integer. Selanjutnya yang kita buat adalah tabel penulisan. Penerbit dan jenis buku yang mana ketika tabel ini akan terhubung dengan tabel buku karena status buku ini memiliki status penulis. Satu buku memiliki satu penerbit dan satu buku memiliki satu jenis. Jadi relasi yang terjadi adalah relasi one to many. ID penulis bersifat unik karena punya primary key umum pada tabel buku. ID penulis menjadi foreign key. Jika ditarik garis ID penulis di tabel penerbit dan tabel buku, maka akan ada relasi begitu juga dengan ID penerbit. Di tabel penerbit dengan ID penerbit di tabel buku dan ID jenis buku di tabel jenis, ketiganya akan saling berelasi. Pada tabel penulis, ID penulis bertipe integer merupakan primary key dan out increment. Nama dan tempat lahir bertipe teks, tanggal lahir bertipe data, alamat, email, dan telepon bertipe teks, status bertipe char. Kita gunakan aktif dan tidak aktif. Kemudian untuk tabel penerbit, ID penerbit, integer, primary key, dan out increment. Nama, alamat, kota, dan telepon bertipe teks karena lebar datanya tidak sama. Statusnya kita gunakan char. Untuk tabel jenis buku terdiri dari dua, yaitu ID jenis buku, tipe integer, primary key, dan out increment, dan nama tipe teks, nama tipenya teks. Yang berikut buku, ID buku, tipe datanya integer, judul buku, teks, intisari buku, teks, tahun terbit, voucher, is teks, jumlah halaman integer, jumlah buku integer, ID penulis integer,
ID penerbit integer, ID jenis buku integer, status char. Setelah itu tabel buku, ID bukunya integer, primary key dan out increment, judul dan intisari bertipe text karena terdiri dari huruf dan angka dan lebar data antara satu karakter yang dengan yang lain tidak sama. Kemudian tahun penerbit kita gunakan varchar dengan lebar karakter 4, is kita gunakan teks dan null. Kenapa null? Karena atribut ini datanya boleh kosong ada buku yang memiliki isBN sehingga kita biarkan kosong jumlah halaman dan jumlah buku. Tipe datanya integer karena nanti akan terlibat dalam operasi perhitungan. Kemudian ID penulis, ID penerbit, ID jenis buku ini adalah integer foreign key dari masing-masing tabel. Statusnya kita pakai tipe char. Kemudian pengunjung. ID pengunjung integer, nama, teks, tempat lahir teks, tanggal lahir teks, alamat teks, jenis kelamin teks, pacar, email teks, nomor telepon teks, kategori teks, password teks. Berikut tabel pengunjung. Jadi tabel ini adalah orang-orang yang nantinya mengunjungi perpustakaan. Di sini ID pengunjung tipe datanya integer, primary key dan out increment. Nama dan tempat lahir tipe teks karena memiliki jumlah rekor yang berbeda antara satu dengan data lainnya. Tanggal lahir kita pakai dat, alamat kita pakai teks, dan jenis kelamin kita pakai varchar dengan jumlah karakter 9 yang mana kita pakai adalah laki-laki atau perempuan. Email perempuan, email, telepon, kategori dan password bertipe teks. Untuk tabel pengunjung akan berrelasi dengan tabel pinjam, yaitu pada fitur dan pengunjung. Pinjam, tabel pinjam, ID pinjam, tipe datanya integer, tanggal pinjam data, tanggal kembalikan null, ID pengunjung integer, status char, diserahkan integer, diterima integer. Pada tabel pinjam ID pinjam bertipe integer, primary key dan out increment, tanggal pinjam tipenya date, tanggal kembali tipenya date dan null. Null di sini artinya pada saat pengunjung menemukan buku maka yang terinput tanggal pinjam dan tanggal kembali masih nol. Nah, ketika buku dikembalikan, baru kita mengupdate dengan tanggal kembali. Kemudian saat pinjam, ia dipinjam oleh siapa, dan nah ini akan berrelasi dengan ID pengunjung di tabel pengunjung. Untuk statusnya sendiri kita pakai char. Diserahkan ini sebenarnya adalah ID admin, tapi karena foreign key-nya adalah 22, maka menjadi salah satu. Di sini kita ganti dengan diserahkan, namun akan tetap kita isi dengan ID admin. Untuk diterima sama dengan diserahkan, hanya saja dia null karena baru akan diisi saat pengembalian buku. Yang berikut detail. ID detail, tipe datanya integer, ID pinjam integer, ID buku, jumlah buku integer. Berikutnya tabel detail ini gunakan ketika pengunjung beberapa buku sekaligus. Di sini ada ID detail, tipe data integer, primary key, out increment, ID pinjam dan ID buku sebagai foreign key dari tabel pinjam dan tabel buku yang akan membentuk sebuah relasi, artinya transaksi. Peminjaman ini buku apa saja yang dipinjam dan berapa jumlahnya.
Profil, ID profil integer, nama perpustakaan teks, alamat teks, email teks, nomor telepon teks, URL teks, deskripsi teks, kepala perpustakaan teks. Ini adalah rancangan sistem informasi yang akan kita buat dalam semester ini. Oke, sekian dari tutorial saya kali ini. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Goodbye.